Shalom, berjumpa kembali di dalam Renungan Bina Iman GKI Klase Solo. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 9. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari ini. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami begitu luar biasa, sehingga kami merasakan bagaimana Tuhan terus melindungi dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk menolong kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan menerapkan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, banyak manusia yang terjebak di dalam kesombongan. Kenapa? Karena mereka memiliki kecenderungan untuk terus menginginkan apa yang mereka kehendaki. Dan itu pada akhirnya mereka berontak kepada Allah. Mereka berusaha untuk mencari nama bagi dirinya sendiri, mencari popularitas sehingga orang menghargai dan akhirnya wah, dia begitu luar biasa. Dan perasaan orang itu menjadi berbunga-bunga dan dia merasakan bahwa dia sudah begitu luar biasa. Tetapi pada akhirnya dia terjebak untuk menghilangkan peran Tuhan di dalam kehidupannya. Keinginannya melebihi dari apa yang harus Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Nah, pada saat ini kita akan belajar dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 yang dalam Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul tentang Menara Babel. Mari kita dengarkan saudara. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian bacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara, manusia yang setelah mereka lepas dari air bah, jadi ini keturunan dari Nuh, itu semakin banyak, dan dari 3 anak-anak Nuh ini begitu banyak orang dan mereka akan terpencar ke seluruh dunia. Dan memang itulah rencana Tuhan, seperti pada saat menciptakan Adam dan Hawa, mereka harus memenuhi bumi, menguasai bumi, dan memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi pada suatu ketika anak-anak dan keturunan Nuh ini menjumpai tanah datar yang begitu luas, mereka akhirnya tidak menyebar tetapi mengumpul di tempat situ dan mencoba membuat batu bata. Wah, coba kita bikin batu bata, dan ternyata kualitas batu batanya bagus. Kemudian rencana mereka meningkat, yuk kita bangun sebuah kota. Ternyata bagus, dan akhirnya mereka sangat terobsesi untuk mereka bersatu. Jangan sampai mereka memenuhi bumi, jangan sampai mereka terpencar. Karena saudara, kenyamanan hidup adalah pada saat kita menemukan kesehatian sehingga tidak mau keluar dari grup itu. Dan itu yang kelihatannya mereka rasakan. Sehingga mereka mulai, ambisi mereka mulai tinggi, dan mereka yang membuat Allah tidak berkenan pada ayat 4 adalah, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit." Mereka berusaha untuk mencapai ketinggian yang paling tinggi, berusaha untuk menyaingi Tuhan. Kenapa? Karena disebutkan juga
Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Padahal Allah menghendaki mereka untuk memenuhi bumi. Dan ternyata mereka berusaha untuk mencari nama. Karena kesuksesan mereka membangun sebuah kota, dari membuat sebuah batu bata dan mereka sukses. Dan mereka merasa nyaman, akhirnya mereka menolak perintah Tuhan. Dan mereka menunjukkan kesombongan, keangkuhan hidup, dan meniadakan Tuhan. Dan itulah yang terjadi. Dan mereka memiliki satu bahasa, sehingga dengan kompak mereka bisa tetap bersatu. Dengan bangunan yang tinggi, dengan tanah yang luas, maka akan bisa anak keturunan mereka itu bisa tetap bersatu. Dan mereka saling mendukung, saling mensupport untuk membuat nama mereka semakin baik. Saudara, itulah keangkuhan hidup. Kita harus mewaspadai kesombongan di dalam kehidupan ini. Karena itu tidak menyenangkan bagi Tuhan. Karena itu akan membuat diri kita yang ditinggikan, bukan Allah. Padahal seharusnya kitalah yang harus terus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan terus memberitakan kasih di hadapan Tuhan. Untuk itu saudara dikasih Tuhan, belajar dari orang-orang yang di Babel ini. Mereka menunjukkan kesombongan maka di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita merasa bahwa segala sesuatu yang kita capai, kesuksesan yang kita raih, kenyamanan yang ada sekarang ini karena jerih payah kita. Bukan. Itu karena kasih karunia Allah. Oleh karena itu kita tidak boleh sampai menyombongkan diri. Dan juga kita jangan hanya berkutat pada sekitar kita, membuat rasa nyaman, tapi lihatlah keluar. Kita harus berpencar, harus kasih itu harus menyebar. Bukan hanya dalam lingkup keluarga kita, atau kelompok kita, atau gereja kita. Tetapi kasih itu harus ditunjukkan kepada semua orang. Dan itu terus memancar di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, bahwa kita harus terus berusaha tunduk di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan rencanakan, itulah yang harusnya kita lakukan. Bukan mengikat diri pada keinginan diri sendiri dan akhirnya kita menjadi angkuh dan meniadakan Tuhan. Biarlah firman ini menjadi peringatan bagi kita untuk mewaspadai kesombongan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman pada saat ini. Ampuni kami kalau selama ini kami hanya merasa bahwa apa yang kami lakukan itu adalah karena kekuatan kami. Ampuni kami. Dan kami merasa nyaman dengan lingkungan kami sehingga kami tidak memberikan kesaksian kepada orang-orang lain. Tidak berbagi kepada orang-orang selain kelompok kami. Ampuni Tuhan. Jadikan kami untuk terus taat kepadamu, memberitakan kasih-Mu dan terus mengasihi orang-orang lain. Bukan kelompok kami saja tapi kepada semua orang yang membutuhkan kasih. Karena kasih Allah untuk semua orang. Terima kasih ajar kami untuk tidak sombong. Tapi kami belajar terus rendah hati dan Roh Kudus yang akan terus menolong kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.